tugasnya tentang apa? Ini tentang tindak pidana pencurian. Silakan, apa aja yang mau ditanyakan? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam masyarakat? Jadi kalau masalah faktor pencurian di dalam kehidupan masyarakat itu mungkin banyak ya faktornya. Cuman kita garis bawahi, kita ambil yang ini aja. Satu, mungkin faktor karena kesulitan ekonomi. Jadi dikarenakan orang ini mungkin dalam segi ekonominya kurang. Jadi dia tidak bekerja, terus pengangguran, ya itu ada mungkin niat atau apa, timbullah niat untuk mencuri dan melakukan tindakan itu, meskipun ya dalam kesehariannya dia itu mungkin tidak berprofesi sebagai pencuri, tapi sekitar minimal kalau misalkan dalam perjalanan itu dia melihat ada kesempatan, misalkan motor sedang diparkir, terus ada kunci menggantung, ya itu mungkin kesempatan atau niatnya timbul. Saja yang dimaksud dengan pencurian sesuai dengan Kalau pencurian itu adalah salah satu tindakan kejahatan ya, yang dalam kepentingan individu, yang merupakan kejahatan. Pencurian itu meliputi kejahatan tindak pidana dan perdata ya, yang meliputi harta atau benda yang dimiliki orang lain ya, kita dengan secara paksa atau secara tidak istilah memberitahukan kepada orang lain, orang-orang yang punya itu. Jadi intinya mah tidak ada pemberitahuan kepada yang mempunyai barang tersebut tanpa izin ya. ada berapa jenis pencurian menurut hukum? Pencurian itu dibagi dengan beberapa jenis: pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dalam rumah tangga, mungkin dalam keluarga, serta pencurian dengan kekerasan. Kalau pencurian ringan itu meliputi sebagai berikut: yang di bawah 2,5 juta ya nominalnya. Terus pencurian biasa itu pencurian yang dilakukan secara langsung dan tidak upaya dengan paksaan ya. Jadi ada barang yang tinggal di tempat ya langsung di pencurian. Terus pencurian dengan pemberatan itu pencurian yang dilakukan dengan paksa atau melakukan pencurian dengan melukai orang lain di waktu malam dan mencokel pintu rumah dengan merusak lah gitu. Terus pencurian dalam keluarga itu pencurian yang dilakukan dalam satu keluarga, mungkin misalkan itu ada suami, istri, anaknya, terus dilakukan misalkan sama suaminya, uangnya itu milik istrinya, itu pencurian dalam keluarga dan bisa dilakukan dalam mediasi secara kekeluargaan di lingkungan tersebut. Terus pencurian dengan kekerasan itu yang menyebabkan orang terluka, merampas misalkan sedang mengendarai motor, terus motor itu dipepet ya sampai orangnya terjatuh, terus motornya dibawa sama orang yang mepet itu. Pencurian termasuk ke pasal berapa? Pencurian itu yang saya tahu itu ada pencurian pasal 362 KUHP tentang pencurian ringan biasa itu. Apa aja unsur tindakan pidana pencurian? Apa aja unsur tindakan pidana pencurian? Unsur pidana pencurian itu meliputi barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya mempunyai orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara cara melawan hukum. Jadi secara paksaan, jadi tidak mengasih tahu, tidak apa. Jadi itu ada barang yang disimpan di rumah, kita melakukan tersebut. Apa hukuman bagi pelaku pencurian? Untuk hukuman
pencurian itu mungkin dikatakan masuk ke pasal pencurian biasa ya, seperti pencurian biasa itu pasal 362, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ancaman hukumannya 5 tahun dengan denda 900 rupiah sesuai dengan KUHP. Bagaimana pihak kepolisian mencegah terjadinya pencurian? Untuk mencegah berbagai pencurian, pihak kepolisi melakukan satu kegiatan patroli di malam hari, di siang hari, dan menghimbau kepada seluruh warga ya dalam misalkan kegiatan patroli itu. Jadi ada warga kita menghimbau agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, untuk selalu mengunci pintu kalau misalkan keluar, dan yang terutama jangan memparkir kendaraan sembarangan. Soalnya yang sekarang banyak pencurian itu terjadi kebanyakan pencurian kendaraan bermotor. Makanya untuk masyarakat dihimbau agar selalu memakai kunci ganda dan parkirnya jangan sembarangan. Mungkin itu. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari kami semua. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, mungkin sama ini juga dari pihak kepolisian khususnya Polsek Tawang yang alhamdulillah ada dari silaturahmi ke sini, dan untuk kedepannya mudah-mudahan dengan adanya wawancara atau tanya jawab seperti ini kita sharing ya untuk kedepannya. Jadi ada juga di rumah harus bisa menerapkan yang tadi terakhir itu bagaimana cara mencegahnya. Jadi mencegahnya itu dengan cara satu, kalau misalnya keluar rumah mengunci rumah, dua kalau memarkirkan kendaraan bermotor ya harus memakai kunci ganda dan tidak sembarangan parkirnya. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.